Jam atau surat. Surat ada dua macam. Makkah atau Madinah. Kalau turunnya di Makkah namanya Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Rahman, Waqiah, ini surat Al-Ikhlas, Kuliah, semua itu di Makkah. Ada yang di Madinah namanya surat Madaniyah. Biasanya surat-surat Makkiyah itu yang pendek-pendek, walaupun ada Madaniyah yang pendek, tapi biasanya yang pendek-pendek yang masih di Mekah. Kenapa? Karena yang pendek-pendek itu tentang keagungan Allah Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, qul ya ayyuhal kafirun, ketuhanan semua. Lah kalau di Madinah banyaknya tentang hukum-hukum agama, jadi panjang-panjang banget. Kalau ini begini, ini mati anaknya perempuan dan laki-laki maka dibagi sekian, itu masalah waris, masalah utama itu Madinah. Di Madinah surat-surat apa? Kenapa? Kalau surat Madaniyah ya itu surat-surat tentang hukum. Lah hukum kan harus ada keterangannya, itu kan terangin di situ hukum ya. Kalau surat-surat maka itu surat-surat yang tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, ya, keesaan Allah. Tapi kalau Madaniyah biasanya semuanya biasanya tentang hukum-hukum Allah. Biar gampang, itu rata-rata, walaupun ada ya rata-rata surat-surat yang pendek-pendek kayak Qul atau juz amma begitu, itu rata-rata Makkiyah. Rasulullah belum hijrah. Turun ayat itu. Makkiyah itu berarti turunnya di Mekah. Rasulullah belum hijrah. Suratnya mayoritasnya pendek-pendek, panjang-panjang. Ya dong lah, gimana kalau biar cepat dipahami? Ada Makkiyah. Keistimewaannya setelah itu surat Al-Ikhlas itu keistimewaan di dalam pahala itu ta'dilu thulutsul Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali seperti membaca 10 juz. Baik ya. Tapi itu sana nggak mau baca apa surat Al-Ikhlas saja lo berapa? 10 juz. Tetap pahalanya 10 juz. Anak baca 5 juz. Paham nggak? Nanti baca kulhu sekali tetap pahalanya banyak ini. Ya kalau gitu saya nggak usah baca, terserah, tak apa silahkan. Tapi kalau membaca yang 10 juz itu waktunya lebih diberkahi, waktunya lebih lama, lebih terfahami tentang Al-Quran. Ya panjang segitu, hurufnya ada berapa, matanya berapa kali melihat huruf-huruf yang ditulis, tulisan yang diucapkan oleh Allah Jalla fi'ula. Tapi kalau pahalanya ya sama, cenglinya sama. Tapi kan bacaan per hurufnya beda. Ini hanya 10 juz, yang baca 10 juz, tapi membaca 10 sekali sama. Benar ya? Kurang lebihnya begitu ya. Jangan bingung. Ini baca kan sampai 10 juz ini. Bang, ini baca 10 sekali sudah baca 10. Jangan. Kita 1 juz selesaikan, seandainya mau 2 juz kita mau berhenti, ya tutup aja, habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali, 3 kali, lo baru 1 kali, gue udah 3 kali puluhnya, dapat 1 Al-Quran, ini dapat ilmunya, dapat keberkahan waktunya, paham ya? Jadi nggak apa-apa diwiridkan kulhu. Kata Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, kalau orang ingin ikhlas, dijadikan ikhlas, paham, dimasukkan ke daerahnya orang-orang ikhlas, tidak boleh meninggalkan surat Ikhlas minimal sehari 70 kali. Dicicil nggak apa-apa. Seandainya 5 waktu berarti sehari 14 kali. Sekali waktu 14 kali. Kalau dibaca 15 kali berarti 75 kali. Seandainya subuh 15 kali, ya habis sholat subuh, habis sholat duhur 15 kali. Kan 5 kali 70 kali 5 75. Lah minimal 70 kali baca surat Al-Qur'an. Itu kalau terus setiap hari 70 kali, Allah akan meletakkan keikhlasan ke dalam hati kita.
Ya repot itu kulhu. Wahalanya itu tadi itu banyaknya tuh. Sekali kulhu sepertiga Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakan ini surat Al-Ikhlas ini subjek semua Allah tok, Allah menceritakan Allah menunjukkan kekuasaan Allah sendiri, nggak pakai yang lain kecuali kalimat kul, yang lainnya cuma satu yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dijabari ya Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada orang-orang yang belum beriman ataupun yang sudah beriman, kafir Quraisy yang belum beriman. Dan tapi setelah kul itu semuanya subjek. Qul huwallahu ahad. Allah ngomong sendiri. Huwallah, dia Allah. Dia Allah Ta'ala. Katakan dia Allah as-somad. Ya apa artinya itu? Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, Allah satu. Qul huwallahu ahad. Allah ngomong, kalau sini dia Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, beritahu gitu bahwa Allah itu satu. Udah satu aja. Bukan seperti sesembahan itu Allahnya banyak. Mereka itu seringnya nyumpahnya Tuhannya dua, Wallat wal Uzza. Atas kemuliaan Tuhan Lata dan Uzza. Udah kelihatan dua. Untuk masalah-masalah ini perbincangan sehari-hari yang buat sumpah kafir Quraisy adalah Al-Lata wal Uzza wa Manatan thalithatan ukhra. Ada lagi Manatan macam-macam, tapi yang paling populer adalah dalam Al-Qur'an juga dikatakan Al-Lata wal Uzza. Kalau di dalam kayak ada pesta, lagi senang-senang, lagi bingung, lagi mau perang, itu Tuhannya yang dipakai sama dia Hubal namanya. Hubal. Qul huwallahu ahad. Enggak ada masuk Islam semuanya mereka ya. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Allahus Samad nanti. Yang tegas. Hanya Allah lah tempat bergantung. Hanya Allah lah yang tempat bergantung. Paling top, paling kuat, paling bisa ente gantungin yang lain, anak enggak ngasih perlindungan sama ente. Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung, Allah tempat mengadu. Allah. Jadi unsur tauhidnya tinggi sekali, itu sampai sahabat nggak mau, sampai makmumnya jengkel. Ini ya, anak kalau ente baca kulhu tiap pagi sore siang zuhur, anak nggak mau sholat lagi sama ente. Imamin Allah Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, isya, maghrib, subuh, qul huwallahu ahad, tetap sholatnya kulhu. Anak sebagian besar anak nggak mau sholat yang diimami oleh sahabat ini, kata sahabat juga Pak masih itu. Waktu itu masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulhu terus ini. Ya udah, anak mau lapor langsung Rasulullah. Ya Rasulullah, nah fulan wa fulan, ini orang ini ngimamin tempat gua, bacaannya paling benar, orangnya paling pandai, tapi kok bacanya kulhu terus. Seperti antum ya Rasulullah, seperti engkau ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Ya udah panggil sini, kata Rasulullah. Panggil. Kenapa ente kok baca kulhu terus? Syukur Rasulullah, pertanyaannya kenapa ente kok baca kulhu Allah ke surat Ikhlas terus? Seakan-akan orang itu kan salah pertanyaan Rasul. Minimal Rasulullah ngelegain yang lapor dulu. Kenapa ente kok baca kulhu terus? Syuf rahmah. Dilegain dulu yang lapor, kan ingin dapat pembelaan dari gua. Ngapain lo apa? Kenapa ente? Kenapa engkau selalu membaca surat Ikhlas, tidak membaca surat? Ya Rasulullah, sesungguhnya di dalam surat aku paling senang sebab di dalamnya tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, ilmu tentang Allah. Itu kan Allah Subhanahu Allah yang tempat berlindung. Yalid walam yulad, Allah enggak melahirin, enggak dilahirin. Itu sifat manusia. Gak ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan kakak, Tuhan adik, Tuhan sepupu, gak ada. Tuhan satu, Esa.
Sampai ada punya anak 7, ada dia pemahaman begitu. Kalau Tuhan punya anak, Tuhan butuh proses. Berarti Tuhan makhluk kalau Tuhan punya anak. Sebab butuh itu sifatnya makhluk. Kalau Tuhan nggak pernah butuh. Tuhan itu sifatnya mencukupi kebutuhan. Jadi Tuhan nggak butuh. Punya sifat apa? Mencukupi kebutuhan. Jadi kalau yang bergantung selain Allah, dia nggak ingin dicukupi kebutuhan. Lah gimana perihalnya orang-orang yang bertawasul, berziarah kubur, ziarah wali Allah itu kok nggak langsung minta sama Allah Ta'ala? Itu namanya lebih langsung, lebih cepat. Itu orang-orang yang bergantung kepada orang-orang yang dekat kepada Allah lewat tawasul, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara untuk menuju keridhaan Allah. Makbulnya doa engkau, tahu dirilah kamu siapa. Kenapa kamu langsung minta sama Anda? Langsung udah tak kasih kesempatan. Sehari 5 kali minta sama anak. Mau ditambahin boleh, yang dinamakan ibadah itu Lalu Allah itu minta tolong sama orang-orang yang dekat sama anak. Nanti orang itu yang mintain sama anak. Rasulullah sering dimintain doa, sering dibuat tawasul, baik masih hidup maupun sudah wafat. Hadis sahih ini ya. Jadi tawasul itu mustahab, dianjurkan biar orang gak rumangsa. Gua tak minta sendiri sama Allah. Barusan dari bank 3 jam dia duduk, ternyata ada masalah. Ini kan semuanya haram, dalamnya riba semuanya bang. Habis itu dia mantep aja. Ana mau minta sama Allah, ana mau ini sama Allah. Itu udah bergelumuran dosa, bergelimangan dosa. Allah penyayang, Allah maha pendengar. Nah, tapi Allah punya hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang lahirnya sudah mati maupun masih hidup. Lahirnya maksudnya masih sudah mati, berjamaah seperti itu. Senang lewat perantara, semuanya lah ya, seperti itu. Orang mau datang ke Rasulullah masuk Islam nggak bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang datang itu sampai terpanggil. Macam-macam, semuanya harus ada perantara. Allahus Somad, Allah maha tempat kita bergantung, memohon. Allah minta kita bertempat, kita berlindung. As-Somad itu. Jadi betul dapat somatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi udah tidak ada menang. Orang dilindungi Allah Ta'ala udah. Jadi semua aktivitasnya Allah yang mau itu aslinya, bukan orang itu. Orang dicintai, dilindungi udah menang, udah selesai. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perbuatan kita perbuatan buruk-buruk, salah, menentang, semoga Allah karunia Allah nggak susut, rahmatnya Allah nggak berkurang, ya kan, pengampunan Allah nggak sah, nggak sebagai, tapi pengampunan Allah tetap. Ya. Lam yalid walam yulad, Allah nggak punya anak, nggak ada proses. Kalau punya anak berarti proses itu makhluk. Allah nggak beranak, tidak diberanakan. Jadi Allah nggak ada bin, ya. Ya Allah itu anak, punya anak, bapak, anak itu semuanya itu nama makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu darinya, tidak satu pun. Itu Allah pernah dibantu sama, itu udah gak boleh kafir, gak boleh. Allah tidak dibantu. Wahdahu la syarika lahu. Allah itu pernah diobati, itu kafir, ya. Tidak ada kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada. Tidak ada yang maksudnya itu jadiin Allah butuh, itu enggak ada. Itu butuh sifatnya manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi paham kita tentang surat Al-Ikhlas, memberi paham kita tentang surat Al-Ikhlas, bisa menjadikan kita dalam surat Al-Ikhlas lahir batin ihsan wa ma'nan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.